Ibu saudaraku sekalian, berhubung di sini mari berapa? Kok nggak ada apa-apa? Nggak ada mas. Makanya tiba-tiba kita aku tahu. Ya udah, rupanya Pak Gembala katanya ke Sibolga. Jadi puji Tuhanlah, aku terkejut ya kalau dipanggil aku Pak Firman Firman, karena itu persiapan tidak ada, tapi hamba Tuhan harus siap kapan saja dipanggil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Yohanes 1, dimulai ayat 1, karena apapun kata ceritanya adalah firman. Firman itulah yang membentuk kita, firman itulah yang menjadi rema, firman itulah yang menjadi kewajiban sehari-hari. Coba Bapak baca Pak, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sini kita melihat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, kalau kita memang percaya bahwa firman itu ada Allah, jadi kita baca firman itu tiap hari, berarti kita mengasihi rohani kita. Karena rohani kita ini jika kita tidak dikasih makan, tentu dia kerdil, bahkan bisa mati. Bahkan tubuh kita ini kita tahu kita mengasihi makan tubuh kita ini 3 kali 1 hari. Jadi rohani kita juga harus kita isi. Harus kita isi dengan firman supaya rohani kita bertumbuh. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman, rohani kita tidak akan tumbuh, sehingga ada goncangan, sehingga kita menjadi loyo. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan. Tapi jika ada firman, membaca firman kita setiap hari, sehingga firman itu menguatkan kita, sehingga firman itulah yang menuntun kita, sehingga betul-betul kita bisa menjadi terang kepada sekeliling kita. Jadi jika kita tidak mengkonsumsi firman Tuhan ini, apa yang kita bisa perbuat? Sama seperti HP. HP itu juga jika kita tidak chargerkan 1 hari, tentu dia loyo, nggak bisa kita pakai. Jadi begitunya kita hidup manusia di dalam dunia ini. Jadi kita ini tidak lagi sama seperti dunia, karena kita sudah dipilih dari dunia. Walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita bukanlah anak-anak dunia. Jadi kita harus mengerti supaya kita bisa tampil beda dengan orang-orang lain. Jangan kita mengatakan samanya itu, dia pun makan nasinya, saya pun makan nasi. Kita mengatakan seperti itu. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, tubuh kita memang sama-sama makan nasi, tapi kita sudah dibeli, sudah dipindahkan, kita sudah dipilih dari dunia menjadi anak-anak Tuhan. Jadi itu Bapak Saudaraku, sehingga kita mencari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memakan firman Tuhan ini setiap hari. Jadi kita tidak bisa hanya seminggu sekali untuk membaca firman, tapi kita setiap hari. Jadi apalagi saat ini kita melihat sangatlah gampang. Setiap saat kita bisa membaca firman, ketika kita lenggang waktu kita bisa baca firman. Karena apa? Karena saat ini sudah zaman canggih. Saat ini sudah ada Android, di mana saja kita bisa baca firman. Tinggal kita, apakah kita mau dekat pada Tuhan, apakah kita hanya mau dekat sama dunia. Itu tergantung kita masing-masing. Jadi ayat 2-nya katanya apa Pak? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus Pak? Segala sesuatu oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kita melihat di sini tadi
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak saat ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kita tahu Yesus datang ke dunia ini adalah menjadi terang. Jadi kitalah anak-anaknya, kitalah menjadi ahli waris. Jadi kita itu wajib menjadi terang. Nah, jadi kita ini karena kita tadi sudah dipilih dari dunia, kita itu menerangi dunia. Jadi ada tugas yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak hanya diam-diam saja, tidak hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Banyak saat ini orang Kristen hanya menunggu-nunggu saja. Saya sudah bebas, saya sudah dibeli, saya sudah ditebus dosa-dosaku dengan darah Yesus. Banyak orang Kristen mengatakan demikian. Memang betul kita sudah ditebus oleh darahnya, tapi kita ada tugas. Karena kita sudah dibeli dengan harga lunas, ada tugas yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena kita sudah dibeli, sama seperti kita membeli ayam. Umpama kita membeli ayam, kitalah yang punya hak. Maukah kita apai ayam itu? Jadi ayam yang kita beli itu kita yang mengatur untuk apa kita pergunakan. Jadi kita juga menjadi anak-anak Tuhan karena kita sudah dibeli dari dunia, sudah hak Tuhan. Mau jadikan apa kita? Jadi kita tahu seturut dengan firman Tuhan, kita melakukan memuji memuliakan namanya. Itu kita dibeli. Jadi kita dibeli bukan untuk menyusahkan Tuhan. Bukan kita itu dibeli itu untuk merintah-merintah Tuhan. Kita dibeli itu bukan mengatur-ngaturkan Tuhan. Kita dibeli itu bukannya merepotkan Tuhan. Jadi banyak saat ini orang Kristen merepotkan Tuhan. Bahkan orang Kristen saat ini memerintah-merintah, mengatur-ngatur, memarah-marahi, membentak-bentak tanpa dia sadari. Tapi saya percaya yang kumpul pada malam hari ini tidak sedemikian rupa. Karena apa? Karena sudah membaca firman. Amin. Jadi manusia orang Kristen pada saat ini mengatur Tuhan itu tanpa disadari, karena tidak fokusnya kepada Alkitab. Fokusnya apa kata manusia. Karena manusia melihat orang berdoa, Tuhan jaga padiku, jaga rumahku, jaga iniku, jaga iniku. Sehingga diperintah-perintah, bukan dia mengucap syukur. Seharusnya itu dia mengucap syukur, seharusnya dia berdoa, Tuhan terima kasih Engkau sudah menjaga rumahku. Seharusnya begitu. Bukannya kita perintah, Tuhan jaga ladangku supaya jangan ada masuk pencuri. Memangnya Tuhan itu sapam tanpa kita sadari. Jadi seharusnya kita berdoa kepada Tuhan itu, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga ladangku sehingga tidak ada masuk pencuri. Saya hanya bisa mengucap syukur pada Engkau Tuhan atas semua perlindungan-Mu. Jadi kita ini sebetulnya mengucap syukur. Jangan kita memerintah-merintah, mengatur-ngatur, bahkan membentak-bentak. Tuhan Kau tidak baik begini. Kenapa begini hidup saya? Sering orang Kristen tidak menyadari melakukan seperti itu. Jadi kenapa kita melihat banyak orang Kristen seperti itu? Karena tidak dasarnya Alkitab, tapi dasarnya apa kata orang. Karena orang juga melihat, dia dengar seperti itu, sehingga dia lakukan seperti itu. Nah, jadi banyak saat ini orang Kristen ikut-ikutan, bukannya kembali kepada firman. Terus Pak, apa tanya Pak? Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terus Pak? Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Iya, jadi sini kita melihat di ayat 5 tadi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita melihat terang itu berarti kita itu anak Tuhan, anak terang. Jadi kita tidak dikuasai oleh dunia, tapi kita yang menguasai dunia, kita yang mengatur dunia. Bukan kita dikuasai dunia. Jadi saat ini banyak orang Kristen dikuasai dunia.
awalnya memang rohania, mungkin setengah jam, bikinlah dulu 1 jam. Dari itu sampai siap sudah duniawiya. Berarti lebih luar biasa puasa dunia ketimbang rohani. Kita mengatakan kami merayakan Paskah, umpama kita merayakannya, kita buka merayakan Paskah mungkin setengah jam, kita bilang sudah siap, sekarang acara bebas. Jadi banyak sekarang ini orang Kristen salah mempergunakan. Bahkan juga saat ini Paskah banyak minum-minum, merayakannya, tenggen-tenggen dan sebagainya. Itu banyak. Katakannya merayakan Paskah. Kenapa seperti itu? Itulah dunia. Jadi makanya saya bilang tadi, jangan kita ditarik oleh dunia, tapi kitalah yang menarik dunia. Kitalah menguasai dunia. Jangan sempat kita dikuasai dunia. Kadang kita tanpa sadari. Pendeta itu pun begitunya, kita melihat. Jangan kita melihat itu, tapi kita melihat kita ini sudah dipilih dari dunia. Kita sudah berbeda. Harus kita tampil beda sehingga kita menjadi terang. Jadi jika kita tidak tampil beda, tentu kita gelap sama. Makanya orang Kristen rata-rata itu memakai pohon terang. Artinya itu terang gelap, terang gelap, terang gelap sampai mati gelap. Kenapa? Karena itu terang itu tidak memancar, tidak dia memberi bukti bahwa dia akan terang. Banyak orang Kristen dikatakan kita ini harus sama seperti bunlon katanya. Bagaimana bunlon? Dia mengikuti di mana dia berdiri. Seharusnya tidak. Kita harus tunjukkan terang kita, tunjukkan cahaya kita bahwa kita itu anak Tuhan. Karena kita sudah dipilih dari dunia. Jadi banyak saat ini kita ditarik, bukan kita menarik, tanpa kita sadari. Jadi kita itu tidak menjadi terang. Adapun terang kata ketika kita datang ke gereja, terang itu berapi-api. Tapi keluar dari gereja padam lagi. Jadi begitulah kita terus, makanya simbol kita itu adalah pohon terang, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu harus kita ubah. Prinsip kita itu harus ubah. Jangan kita lahir terus, kapan dewasanya? Jadi jika kita lahir terus, itu berarti kita itu sakit. Jadi kita itu menjadi anak Tuhan itu harus dewasa. Harus sanggup makan nasi keras. Jadi kita tidak hanya mengkek sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan. Memangnya kita aja diperhatikan Tuhan itu. Itu kadang-kadang kita tidak sadari, seperti bapak anak kita lah. Sikit-sikit mak, menjerit terus mak. Apa mama itu enggak kalang kabut. Itu baru satu. Ini berjuta manusia. Jadi kita itu disuruh Tuhan mandiri. Kita itu diberikan kuasa supaya kita itu meletakkan tangan orang sakit sembuh, mengusir setan dalam nama Yesus sembuh. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa. Jadi kita tidak merengek-rengek terus seperti anak kecil. Itu kadang kita tidak merasakan, tanpa kita sadari itu kita lakukan. Karena apa? Karena kita menganggap kita itu belum dewasa. Padahal kita pikir jika kita ini, apalagi kita ini gereja GPT 3 kali ibadah seminggu, orang itu ketawai kita, kayak nggak ada lagi kepekerjaan orang itu, ibadah terus kau yang halim katanya. Itu kalau dunia mengatakan. Tapi apapun kata orang, kita yang merasakannya. Jadi kalau kita merasakannya, jangan kita sama seperti dunia. Kalau kita sama seperti dunia, apa artinya? Apa artinya tiga kali kita beribadah? Kalau toh juga sama. Toh juga sama-sama mendapatkan kerajaan surga. Jadi kita harus beda. Lanjut Pak, apa kata Pak? Jadi kita itu tampil beda, harus sama anak-anak dunia. Ayat 8. Ya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya
Artinya puasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jelas sini Bapak Saudaraku, tanda itu sangat perlu. Karena jika anak-anak Tuhan itu tidak punya tanda-tanda, sangatlah tidak bisa menjadi terang. Kenapa? Karena dia masih abu-abu. Karena tanda-tanda itu kita melihat di mana-mana saja di dunia ini juga perlu tanda-tanda. Artinya seperti anak sekolah itu harus ada tanda. Jika dia SD, dia ada seragamnya. Beda dengan SMP. Itu artinya tandanya bahwa dia itu SMP, bahwa dia itu SD, bahkan juga dia itu SMA. Jadi beda, ada tandanya. Jadi kita juga menjadi anak-anak Tuhan itu ada tandanya. Tandanya itu kita itu harus kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan semampu kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tidak gampang jika dengan akal kita, dengan logika kita itu, dengan kepintaran kita itu tidak gampang. Walaupun dunia mengatakan sangat gampang, asal percaya saja, asal Kristen saja selamat, dia mengatakan itu tidaklah betul. Jika kita kembali kepada firman, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Walaupun Yesus disalib di kayu salib, dosa kita sudah ditebus, tapi kita tidak mati di situ. Jika kita mati di situ bersama Tuhan Yesus, sama seperti temannya yang disalibkan itu, ya mungkin kita bersama-sama dengan Tuhan selamat. Tapi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita belum mati. Tapi kita masih ada perjalanan ke depan. Dari perjalanan yang kita tempuh itu, kita harus bertanggung jawab. Pertanggungjawabkan nanti kita akan disidang seturut dengan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, makanya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu karena kita ini tidaklah sama seperti apa kata manusia. Asal Kristen selamat, asal percaya selamat. Lanjut terus Pak, buatannya Pak. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang